Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kita kirim Al-Fatihah untuk diri kita sendiri ya, untuk keluarga kita, untuk saudara-saudara kita, satu sama terhubung ya. Semua orang yang pernah kita temui ya, guru-guru kita semuanya ya, sambil pegang dada kirinya masing-masing, mangga. Sebelumnya kita ucapkan dulu terima kasih, Alhamdulillahirabbil alamin, sudah menemani sampai saat ini ya. Semoga nanti ketika kita kembali ya itu kita ini diampuni semuanya dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan semoga pertemuan kita hari ini menjadi amal jariah yang tidak akan pernah habis ya, manfaatnya berkahnya, eh, yang bisa terus dipakai. Makanya izin saya rekam di YouTube ya, siapa tahu nanti ada yang entah 5 tahun lagi 10 tahun lagi ada yang nyimak gitu kan teman-teman ya, kita meninggalkan apa namanya tuh, heritage ya, meninggalkan warisan gitu. Bismillah. Ala kulli niyatin sholihah lahum al-fatihah. Please menyimak, membaca sambil mendengarkan dengan seksama Al-Fatihah ini, masuk ke kuping kanan, ke kuping kiri juga masuk, masuk ke peredaran darah, ke jantung, ke paru-paru, ke ginjal, ke liver ya, ke apa namanya, lambung, pankreas gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan nanti teman-teman merasakan ada keluar angin, keluarin aja, nggak apa-apa ya gitu. Kita sedang menerapi diri kita sendiri. Kita yakin bahwa Al-Quran itu adalah syifa ya. Syifa itu melebihi dawa. Syifa itu adalah obat, lahir batin, obat dunia akhirat, obat nyata dan dunia kuantum ya. Karena tubuh kita ini banyak dunia kuantumnya teman-teman ya. Jadi dan di tubuh kita ini sebetulnya itu ya ada, hanya ada uh, vis apa yang cairan, padat, cair dan gas ya. Jadi nanti kalau misalkan gelegean itu keluarin aja gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bayangkan huruf demi huruf Al-Fatihah ini masuk ke kuping kita ya, masuk ke kuping kita, menerapi masuk ke sel-sel otak kita, ke saraf kita ya, kemudian diolah masuk ke jantung kita, terus ke peredaran darah kita ya. Jadi Al-Quran itu hidup ya, dan Al-Fatihah sebagai Ummul Quran itu adalah ya lebih dahsyat ya, lebih dahsyat gitu. Alhamdulillah, yuk bismillahirrahmanirrahim. Ala kulli niyatin salihah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna walil mu'minina amin. Salam satu sama terhubung ya. Kita dengan seluruh orang-orang mukmin itu adalah seperti barisan ya, seperti barisan yang rapi. Satu sama terhubung. Hmm. Jadi kalimat quotes-quotes yang ada di Magnet Rizky, diksi-diksi yang ada di Magnet Rizky itu Masya Allah. Sesuatu hal yang sangat mendalam teman-teman ya. Duduk, diam, rezeki datang. Duduknya orang MR itu bukan duduk malas-malasan ya teman. Duduknya itu adalah duduk sakan. Duduk sakan itu adalah duduk dalam keadaan tenang, fokus, konsentrasi, rileks gitu ya teman-teman ya. Nah, dudukkan jiwa kita seperti itu ya. Kita ini memiliki tubuh ya, kita memiliki tubuh, fisik, juga jiwa ya. Maka fisik kita bergerak ke sana kemari,
Jadi ilmu magnet rezeki itu sebetulnya ilmu perpaduan antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Ya, tubuh kita masih terus bergerak seperti Imam Syafi'i yang bergerak dari Yaman ke Irak ya. Jual rumah, orang tuanya jual rumah demi supaya anaknya pinter, teman-teman. Demi supaya anaknya mendapatkan ilmu di tengah jalan dihadang begal ya, itu. Alhamdulillah, Masya Allah. Sampai sekarang ribuan tahun kita hidup setelah Imam Syafi'i, ratusan tahun setelah kita hidup setelah Imam Syafi'i, Masya Allah ilmunya masih kepake, teman-teman. Ya, jadi Imam Syafi'i itu adalah orang yang kaya raya, ya, orang hidupnya berkah, yang ibaratnya yang Insya Allah derajatnya bersama Rasulullah dan para sahabat dan para alim ulama ya. Nah, semoga kita berada dalam bagian tersebut. Semoga kita berada dalam jamaah tersebut, kita berada dalam barisan tersebut dari dunia sampai dengan akhirat. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ya, mungkin penderitaan kita ya. Kita nih sekarang nih ngerasa, Bun, segalanya susah ya. Kalau Allah Magnet Rizky nggak bilang susah, tapi tidak tidak leluasa gitu ya, gitu. Bukan sempit tapi tidak lebar gitu ya. Bismillah. Karena kata-kata itu adalah doa. Jom saya minum dulu ya tadi. Kata-kata itu adalah doa, teman-teman ya. Kita lihat, saya pernah nonton filmnya Imam Syafi'i ya. Imam. Jadi Imam Syafi'i itu punya murid namanya Imam Ahmad bin Hambal ya. Dan punya guru namanya Imam Malik gitu. Imam Malik punya guru namanya Imam Hanafi. Ya, jadi empat mazhab itu Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, kemudian Imam Hambali itu empat mazhab besar gitu ya. Apa itu mazhab? Mazhab itu adalah eh, cara mengelola kehidupan supaya mudah, orang beriman itu supaya mudah dalam beribadah ya. Nah, sebetulnya masih banyak mazhab yang lain dibanding yang empat imam 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 mazhab selain empat tersebut. Hanya di Ahlus Sunnah wal Jamaah diakui empat mazhab tersebut gitu ya. Dan yang empat ulama inilah yang paling banyak peninggalannya, paling banyak peninggalan ilmunya gitu ya, paling banyak peninggalan kitabnya. Kalau teman-teman tahu Imam Bukhari ya, kemudian apa namanya, para perawi hadis, mereka adalah muridnya Imam Syafi'i. Jadi Imam Ahmad bin Hambal itu adalah orang yang pertama menulis hadis, teman-teman. Orang yang pertama merapikan hadis ya. Imam Ahmad bin Hambal itu berasal dari daerah Pakistan, Pakistan India lah ya itu. Sedangkan Imam Syafi'i berasal dari Yaman. Nah, ini karakter karakter eh, lingkungan ya, kehidupan orang Yaman dengan orang India, orang Pakistan beda gitu ya. Yaman itu hampir mirip seperti Indonesia. Negaranya subur, airnya banyak, teman-teman. Nah, sedangkan di Imam Ahmad itu airnya nggak banyak. Nah, makanya fikih-fikih itu yang membuat beda, yang membedakan. Begitu juga dengan Imam Hanafi ya. Nah, orang-orang orang Indonesia, orang Islam yang hidup di daerah yang subur ya, daerah tropis itu rata-rata mengikuti mazhabnya adalah mazhab Imam Syafi'i gitu ya, teman-teman ya. Kalau yang daerah yang ditinggal di subtropis ya, itu mungkin ikutnya ada yang ikut Imam Ahmad gitu ya. Jadi bukan bukan berarti akhirnya kita hmm, bukan ini nih gitu, apa namanya, bukan golongan kita. Jangan ya teman ya, jangan jangan seperti itu ya gitu. Kita semua adalah saudara, kita semua adalah satu, sama terhubung sama-sama untuk
hidup itu dalam rangka cinta kepada Allah dan Rasulnya, gitu ya teman-teman. Nah, ini konsep satu sama terhubung di magnet rezeki ini sangat-sangat dalam ya, dalam dalam dunia ilmu pengetahuan, ya, teman-teman. Jadi saya sedang menulis ya, sedang merapikan tulisan. Teman-teman saya mau tanya, apa bedanya spiritual sama religius? Apakah sama? Boleh chat ya di di tulisan. Sama nggak menurut teman-teman? Spiritual dan religius itu sama? Sama tidak? Sekarang itu kan kita hidup ya. Sebetulnya, saya tanya lagi ke teman-teman, ilmu pengetahuan sama iman itu dibahasnya lebih dulu mana? Lebih dulu iman, ya kan? Gitu. Makanya iman itu tidak perlu ilmu pengetahuan, gitu ya. Namun, ya, bukan berarti iman itu harus lepas dari ilmu pengetahuan, bukan, bukan. Ya, dalam kehidupan saat ini, dalam kehidupan saat ini, kita perlu untuk bermuamalah dengan orang lain itu perlu ilmu pengetahuan. Jadi Islam itu adalah agama yang mengajarkan kita menjadi orang yang cerdas, gitu ya. Dan spiritual dan religius itu berbeda, teman-teman ya. Kalau spiritual itu datangnya dari hati. Maksudnya orang praktek dulu, eh, kemudian menerapkan gitu loh, seperti ilmu psikologi, ya ilmu apalagi itu ya, itu ya. Kalau orangnya baik, ya itu insya Allah spiritualnya baik. Tapi kalau religius itu sesuatu hal yang datangnya bukan dari kita. Dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Allah dan Rasulnya. Ya. Kita ini dititipi sesuatu hal berupa nur cahaya Muhammad yang bersemayam di dalam jiwa, di dalam kolbu kita, ya, untuk taat kepada Tuannya. Siapa Tuhan kita? Tuhan kita adalah Allah, ya. Allah dan Rasulnya itu adalah satu paket, teman-teman ya. Jadi, nah bedanya orang-orang yang spiritual itu mereka tidak kadang tidak berasal dari Tuhan. Ya makanya teman-teman hati-hati ya. Itu carilah guru, carilah pelajaran yang sudah jelas religius aja. Jangan spiritual-spiritual. Tanggung gitu lah, tanggung gitu ya. Orang kita aja manusia sama-sama manusia yang tidak bisa terbebas dari dosa gitu kan. Hanya Allah dan Rasulullah aja yang sudah dimaksum ya, yang sudah pasti dimaafkan oleh Allah, dosanya masih diceritain di Al-Quran. Seperti yang di Quran surat Abasa ya. Itu tuh gimana tuh teman-teman? Jadi eh, itu contoh teladan untuk kita ya. Jadi kalau kita dosa kita ketahuan sama orang gitu, ya udah alhamdulillah. Jangan jangan merasa berkecil hati gitu ya. Itu segera tutup dengan menurunkan garis kebenaran. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar ya. Sedangkan orang yang di hadapan kita, kita doakan, ya Allah, muliakan, bahagiakan beliau. Kita ini nggak ada apa-apanya, teman-teman. Ya. Rasulullah aja dosanya tuh dijembreng-jembreng tuh, padahal dosanya cuma satu itu doang, teman-teman. Di Quran surat Ambasa. Tapi itu ditulis sama Allah, teman-teman. Kita nggak diumbar gitu loh, gitu ya. Ya, jadi siapa kita, teman-teman ya? Gitu. Jadi eh, ayo kita terus menurunkan garis kebenaran ya, gitu. Kita kadang baru diingetin sama anak tersinggung gitu. Nah untuk bilang mendalik tidak seperti itu ya teman-teman. Insya Allah kalau teman-teman di sini solehah semua, diingetin sama suami nggak nyaman, diingetin sama tetangga marah gitu ya. Nah, Astagfirullahaladzim, la haula wala quwata illa billah gitu ya teman-teman ya gitu. Rasulullah aja dosanya itu dijembreng ditulis di Al-Quran, padahal Rasulullah tuh nggak pernah melakukan kesalahan. Tapi begitu begitu cuma padahal itu nggak ngapa-ngapain, Rasulullah cuma bermuka masam doang, teman-teman.
Jadi ada orang, ada seorang buta. Nah, Rasulullah itu mungkin pada saat itu sedang apa gitu ya, sedang baper atau apa nggak tahu saya secara detailnya nanti saya belajar lagi ya teman. Pokoknya Rasulullah itu nggak ngomong apa-apa, cuma bermuka masam doang terhadap orang orang buta tersebut gitu loh, gitu. Terus langsung ditegur sama Allah teman-teman. Lah siapa kita gitu ya gitu. Siapalah kita? Ya Allah, siapalah kita? La haula wala quwata illa billah gitu ya. Alhamdulillah. Nah, satu sama terhubung itu kita dengan Rasulullah ya, dengan orang-orang yang sudah meninggal itu masih bersatu, masih menyambung itu. Nanti saya cari riwayatnya ya, apa namanya? Jadi teman-teman dengan orang tua kita, dengan mungkin ada keluarga kita yang sudah meninggal, kirim aja, kirim Al-Fatihah ya. Doakan semoga mereka itu hidupnya mulia dan bahagia. Begitu ya. Alhamdulillah. Jadi ya semoga magnet rezeki ini bisa menjadi jalan keajaiban untuk kita semua. Kenapa kita itu sekarang harus hidup ajaib? Nggak bisa teman-teman. Sekarang kita hidupnya biasa-biasa aja. Nggak bisa. Orang teknologi aja udah makin canggih, ya kan? Kita bisa berhubungan nih dari Cirebon, Jakarta, Kuningan, Tangerang, Jawa Tengah, Jawa Timur, ya kan? Oh, nanti Aceh gitu loh. Kita bertemu dalam satu waktu. Bukankah itu ajaib gitu loh? Lalu hidup kita kenapa belum ajaib, teman-teman? Ya, jadi hidup kita itu harus ajaib karena memang Allah itu meng, mentemplatkan ya, menciptakan kita itu emang ajaib, emang special edition gitu, gitu. Allah itu menciptakan kita serius sampai Allah nyiptain malaikat, ya kan, eh, tanah yang bagus, rumah yang bagus, ya, udara yang segar, pohon yang rindang, buah-buahan yang lezat, ya, daging, susu. Aduh, banyak banget kenikmatan dari Allah, teman-teman. Untuk siapa? Untuk kita manusia. Gitu. Makanya kita tuh nggak berhak untuk tidak bersyukur, teman-teman. Tidak berhak untuk tidak sabar. Gitu. Ya, paling cuma 0,0000001%-nya ya dari kenikmatan yang Allah berikan gitu loh. Terus kita misalnya punya pasangan yang wow keren gitu ya. Kalau atau punya anak yang wow keren, ya Allah, kenikmatan kita begitu banyak, teman-teman. Kenikmatan kita dari Allah begitu banyak gitu. Ya. Memang jadi kurikulum kehidupan kita itu adalah eh, menjadi orang setelah menjadi bashar ya, jadi kurikulum di Al-Quran itu ya, kita manusia itu pertama bashar ya. Bashar itu adalah manusia lengkap dengan ruhnya, yaitu bashar. Nah, kemudian insan. Insan itu manusia, ruh dan akal ya. Nah, kalau misalkan ada kalimat seperti ini, Bu, di Jepang itu kok kehidupannya lebih Islam dibanding kita ya, Bu, gitu. Di Australia itu mereka kok hidupnya lebih Islami dibanding kita ya, Bu. Nah, menurut teman-teman itu benar nggak kalimat itu? Itu nggak benar, teman-teman. Nggak benar ya. Kalimat itu nggak benar ya. Yang benar, kehidupan di Jepang, kehidupan di Australia itu hidupnya lebih insani. Lebih insani itu apa? Memanusiakan manusia. Gitu. Karena untuk dikatakan lebih Islami itu Islam itu Islam itu ada sesuatu hal yang spesial. Iya Bunda Elia, Alhamdulillah, Barakallah Bunda. Ah, semoga Bunda sehat selalu ya Bun. Apa namanya? Kak? Islam itu sesuatu yang spesial. Ya, Bashar itu belum spesial. Ya, manusia yang mengikuti hawa nafsunya itu Bashar. Ya. Hawa nafsunya itu manusia itu biasanya di mana? Di perut dan di bawah perut. Itu udah sekitar gitu doang teman-teman sebetulnya. Aduh, kadang kita manusia sebagai manusia itu malu sendiri ya gitu. Hanya mengikuti hawa nafsu perut dan di bawah perut itu.
aduh, yang nggak ada apa-apanya gitu loh. Tapi kita bisa dikuasai di situ. La haula wala quwata illa billah. Ya, peluk ya kalau ada orang-orang seperti itu, kita langsung transfer energi. Transfer energi positif, teman-teman. Jangan dibenci, jangan dilaknat. Jangan ya teman-teman ya, jangan. Itu. Mereka adalah orang-orang yang sedang mencari Allah, tapi belum ketemu. Makanya hidayah Allah, taufik Allah itu mahal, tidak murah, teman-teman. Itu ya. Jadi, nah, ilmu magnet rizki ini adalah, jadi sebetulnya kita ini sedang bertransaksi energi. Pertanyaannya, ibaratnya energi itu seperti air, kan mengalir ya. Mengalir, kalau air kan mengalir dari atas ke bawah, ya kan? Nah, energi kita itu mengalirnya, apa? Kita itu menarik energi atau membagi-bagikan energi. Nah, yang baik kita itu adalah menjadi pribadi yang bukan menarik energi ya. Maksudnya menarik energi itu mengurangi energi orang lain, gitu. Misalnya ketemu sama orang tuh kalau ketemu sama kita bawaannya jadi sedih terus. Itu kita hati-hati, itu kita sedang menarik energi dia. Orang yang tadinya happy ketemu kita jadi sedih. Itu. Masya Allah. Iya, Masya Allah, Mbak Rara. Itu ya, Rara, betul itu. Betul. Ya, jadi ilmu magnet rizki ini adalah untuk diri kita sendiri. Karena nanti di akhirat kita nggak akan ditanyain mengenai kesalahan orang lain. Ya. Di akhirat itu hanya akan ditanya mengenai apa yang sudah kita lakukan di dunia dan akhirat. Di dunia, teman-teman. Mulai dari ceprot, mulai dari akil balik, sampai nanti apa namanya, eh, kita nggak bisa hidup lagi gitu loh. Itu. Nah, jadi yuk teman-teman gunakan ilmu ini secara bijaksana ya. Kita eh, takdir yang Allah berikan kepada kita itu adalah takdir terbaik. Ya. Kalaulah kita tahu ada beberapa Allah menawarkan kita, manusia, hari ini mau takdir apa nih? Kamu nanti mau suaminya sama siapa? Kamu mau punya anak berapa? Kamu nanti anaknya mau siapa? Terus nanti kamu apa nantinya tinggal di mana? Itu pusing teman-teman. Itu kalau Allah mau ya, Allah itu nawarin terus takdir kita. Hari ini kamu mau nasibnya apa nih? Takdirnya seperti apa nih? Itu. Puyang kita. Orang masak aja tiap hari kadang ini kan itu. Aduh, kadang kehabisan ide kan nggak ada ide. Hari ini mau masak apa ya? Itu baru ngomongin masak teman-teman, ya kan? Gimana kalau kita ikut campur mengenai takdir kita gitu. Nah, makanya Allah itu sudah menciptakan takdir kita itu sudah yang terbaik. Siapapun pasangannya, siapapun anaknya, siapapun tetangganya, bagaimanapun lingkungannya, itu itu sudah takdir yang terbaik. Nah, pertanyaannya teman-teman yakin gak nih kalau sudah diberikan takdir terbaik sama Allah? Ya, tulis di chat. Teman-teman yakin nggak kalau hari ini sudah diberikan takdir terbaik oleh Allah? Nah, rata-rata manusia itu nggak yakin. Itu. Itu yang membuat akhirnya kita belum ajaib, teman-teman. Karena keajaiban itu terjadi eh, terjadi itu kalau kita yakin. Keren, Mas Eli. Yakin terbaik. Iya, udah. Yang yang urusan di luaran kita itu udah diurusin sama Allah. Yakin nggak kalau Allah tuh lagi ngurusin kita? Tugas kita tuh ibaratnya Allah tuh ngajak kita pembagian tugas, ya. Dan yang dan spesial yang diajak ini memang hanya orang-orang beriman, teman-teman.
itu Quran surat apa ya, bahwa orang Allah mengajak kita untuk berbisnis itu. Wahai orang-orang beriman, maukah kamu saya ajak berniaga? Ya bayarannya itu adalah surga. Tuh. Makanya kalau hidup kita nggak beriman, rugi teman-teman, tidak untung. Ya, tadi kita baru ngebahas mengenai Islam dan insan ya. Eh, apa namanya? Bashar dan insan. Jadi orang-orang yang punten ya, yang sedang mengikuti nafsunya, yang sedang mengikuti nafsunya, perut dan di bawah perutnya itu hanya fokus perut dan di bawah perut itu berarti mereka adalah bashar. Bashar dan kadang jadi insan ini kan manusia yang memiliki akal. Kenyataannya akal kita itu dipakainya mengarah ke nafsu atau ke kolbu. Hmm, Coba teman-teman. Rata-rata manusia menggunakan akalnya untuk memenuhi nafsunya atau memenuhi kolbunya, mengikuti kolbunya, mengikuti jiwanya. Silakan jawab lagi teman-teman. Rata-rata manusia menggunakan akalnya untuk mengikuti nafsunya atau mengikuti kolbunya. Nafsu, betul. Ya. Jadi kalau ada saudara kita, pasangan kita yang masih mengikuti nafsunya, please jangan dibenci ya teman-teman. Jangan dibenci, jangan dimarah-marahin, jangan dilaknat-laknat. Ya, kita insan MR, apa yang keluar dari mulut kita itu adalah doa. Dan semua doa itu dikabulkan Allah. Nah, gimana nak? Jadi gimana dong, Bun? Kalau saya misalnya, saya kasih contoh yang ekstrim aja ya. Insya Allah di sini teman-teman suaminya soleh semua, ya baik semua ya. Misalnya nih, kalau saya dapat suami yang seperti itu gimana, Bun? Kerjaannya, ya Allah, gitu deh, gitu keren banget deh kerjaannya, Bun, gitu. Oh, apa namanya mudah mudah tergoda dengan perempuan di luaran sana, gimana, Bun? Itu itu orang-orang yang itu biasanya orang. Nah, di magnet Rizki itu ada namanya spiritual meter ya, teman-teman. Nanti teman-teman belajar magnet Rizki ya. Itu minus satu. Bashar itu minus satu. Orang-orang yang mendahulukan egonya itu minus satu. Ya. Ini kalau diikutin terus menerus kita jadi minus dua. Minus dua itu orang-orang yang iri, dengki, mudah tersinggung gitu. Astagfirullahaladzim, jangan diikutin ya teman-teman ya. Makanya kita harus berusaha terus melakukan pengabdian apapun yang bisa kita lakukan untuk kebermanfaatan sesama, untuk kebaikan sesama. Ayo kita lakukan. Karena kita manusia itu dikasih modalnya sama Allah, bashar itu emang minus satu. Ya, makanya orang yang rata-rata orang kalau ilmunya nggak ditambahin, ya ketika berilmu agamanya nggak ditambahin kan man salaka tariqan ilman yaltamisuhu fihi salallahu ilal jannah ya. Jadi Allah itu menciptakan ilmu untuk kita untuk menuju siapa? Menuju Allah dan surganya Allah. Jadi kalau seseorang belajar ilmu tapi dia tidak semakin dekat kepada Allah, tidak semakin dekat dengan surganya Allah, hati-hati, berarti ilmunya mengarah ke nafsu. Itu. Nah, makanya penting kita meluruskan niat, gitu ya teman-teman. Nah, kita sebagai insan MR kan tadi kan saya bilang kita tuh sedang bertransaksi energi, gitu kan. Nanti teman-teman belajar magnet Rizki secara serius ya, gitu. Yang seperti Bu Eni ini, eh, alhamdulillah sudah sampai spiritual meter materinya. Makanya ketika ngomong Bu Eni langsung kebayang tuh ya, langsung klep 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 gitu ketika saya bicara. Nah, itu minus satu, minus dua, minus tiga. Minus tiga itu adalah keserakahan. Punten ya. Jadi misalkan yang orang laki-laki yang selingkuh, yang ngikutin hawa nafsunya gitu ya, itu dia itu ya, betul Bu Yuli. Rasa kurang nyaman dalam hati kita semua akibat kesalahan kita di masa lalu. Betul ya. Allah sedang menghisap kita ya di dunia supaya nanti di
Astagfirullah. Di akhirat kita tidak dihisap lagi. Itu. Makanya ketika diberikan ketidaknyamanan, udah turunkan aja garis kebenaran. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Itu ya. Itu. Jadi eh, Allah tuh sedang mendidik kita, sedang mentarbiah kita. Karena karakter penduduk ahli surga itu tidak hanya identik dengan ajaib, celing-celing ajaib gitu ya. Tapi dengan ilmu, dengan tarbiyah ya. Karena untuk menuju celing-celing ajaib itu harus pakai ilmu teman-teman. Ini bukan ilmu ilmu apa santet, bukan ilmu orang-orang pinter itu ya gitu. Itu ilmu orang-orang cerdas itu, orang-orang cerdas. Karena kita ini template-nya kita ini manusia itu adalah makhluk yang paling cerdas ciptaan Allah ya, begitu. Nah, jadi kalau ketemu saudara-saudara kita yang masih mengikuti nafsunya, terutama yang di bawah perut ya teman-teman, doakan dia, transfer energi ya. Ya Allah, muliakan, bahagiakan beliau. Gitu ya teman-teman ya, gitu. Karena tadi saya belum selesai. Jadi mereka yang itu tuh mereka sedang mengikut nafsu itu orang-orang yang -3, orang-orang yang serakah teman-teman. Itu. Nah ini rata-rata orang-orang yang serakah ini kalau diikutin lagi jadi -4. Takut. Makanya nanti bawaannya curigaan. Aduh, saya selingkuh, jangan-jangan istriku juga selingkuh. Gitu. Saya nih jadi bapak yang tidak baik, belum baik. Jangan-jangan anak saya nanti seperti ini. Ini perlu diobati, ya. Diobatinya dengan apa? Nah, film Kamawa ini adalah semoga menjadi salah satu pintu gerbang selanjutnya untuk kita menemukan obat untuk keluarga kita. Gitu ya. Jadi, Masya Allah, Barakallah, Bu Rara, keren deh, ya keren. Apa itu keluarga? Keluarga adalah lembaga yang serius dibuat oleh Allah untuk kita menjadi lebih baik lagi. Siapa kitanya? Kita dan pasangan kita serta anak-anak kita. Gitu ya teman-teman ya, gitu. Jadi semoga nih keluarga kita ini selamat semuanya dunia akhirat. Karena itu adalah perintah Allah di Quran surat Al-Baqarah. Sebelum kita melakukan kebaikan kepada orang lain, berbuat baiklah kepada orang tua kita, kepada pasangan kita, kepada anak-anak kita, kepada kakak adik kita. Gitu ya, gitu. Memang kurikulum ini ya tarbiyah dari Allah ini pasti nggak akan sempurna ya. Maksudnya ada aja. Udah kita mah nikmatin aja teman-teman. Tugas kita itu adalah sebisa mungkin kita transfer energi positif. Gimana transfer energi positifnya? Minimal mendoakan, teman. Ya Allah, muliakan, bahagiakan beliau. Jangan-jangan nih, jangan-jangan kita punya pasangan yang semakin ibaratnya punten ya selingkuh beberapa kali gitu ya gitu, atau naudzubillah min dzalik ya, ada yang sampai punten kena HIV gitu ya, terus atau istrinya akhirnya kena juga ketularan suaminya. Jangan-jangan istrinya tidak mendoakan suaminya. Jadi kalau kita mau ajaib, kita harus menjadi jalan kemuliaan kebahagiaan orang lain. Gitu teman-teman ya. Itu cara hidup menjadi ajaib. Jadi oh, ya buru-buru ngedoa, mendoakan Mbak Ria. Sakit rasanya digituin, kecewa saya. Gitu. Ternyata selama ini dia begitu. Aduh, saya mah di sini fokus nyari duit ya buat buat iniin anak gitu. Ternyata suami saya malah bersenang-senang dengan perempuan lain. Gitu. Ibarat zaman sekarang tuh ibaratnya apa ya? Itu bahasanya tuh aduh, tidak tidak baik gitu ya, gitu gitu. Jadi, Masya Allah. Jadi, nah itu tugas kita adalah transfer energi. Ya, ini teman-teman, emang bisa, Bun? Bisa. Ya, yakin bisa. Allahu Akbar. Sakitnya, nah betul Mbak Rara itu ya. Jadi mm, kita mengalihkan ya, mengalihkan energi ya.
Amin ya Allah, amin Bu Yuli. Iya, amin amin. Ya, itu memang eh Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim gitu kan. Aduh, kita rindu banget ya doa ini ya. Doa ini doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya Karim. Nah, bayangkan doa di spesial. Jadi sehari itu kan ada 365 hari ya setahun gitu kan. Ada 12 bulan. Nah, ada di bulan itu ada yang bulan sangat spesial yaitu bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan itu ada hari yang sangat spesial yang eh, lebih mulia dibanding 1.000 bulan yaitu di malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar aja kita doanya nggak minta macem-macem, nggak minta harta dunia. Kita doanya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim gitu kan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim gitu. Jadi itu malam Lailatul Qadar. Nah, semoga kita bisa merasakan doa itu tersebut sepanjang hayat kita, sepanjang hidup kita, sepanjang tahun kita, teman-teman. Ya, dan kan apa yang kita lakukan itu adalah supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita. Apa yang kita lakukan itu adalah supaya Allah makin sayang kepada kita, semakin cinta sama kita. Oh ya, mengenai cinta dan sayang, nih ada 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 yang mengatakan juga begini ya, ada guru mengatakan ini. Apa bedanya cinta dan sayang? Nah, untuk orang-orang beriman, cintanya itu cukup untuk Allah dan Rasulnya saja, cukup. Sedangkan kepada seluruh makhluknya, sayang. Sayang saja sudah cukup. Ya. Jadi, kepada pasangan, itu nggak usah terlalu cinta. Sayang aja, sayang. Gitu. Kalau kata Ustadz Halimah Alaidrus, kalau kita sayang itu, bawaannya lucu, katanya. Bawaannya lucu, bawaannya kasihan. Jadi kalau misalkan kita lihat kesalahan suami gitu ya, sebel gitu kan. Nah, jangan-jangan sayang kita ke suami masih kurang, teman-teman. Gitu. Ya. Kalau kita lihat anak-anak gitu, kesalahan anak-anak kita marah. Jangan-jangan sayang kita ke anak-anak masih kurang gitu. Jadi tempatkan cinta dan sayang sesuai dengan tempatnya ya teman-teman ya. Gitu. Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, sayang kita kepada seluruh makhluk Allah dan Rasul. Termasuk pasangan kita, anak-anak kita, semuanya kita sayang. Gitu. Dan orang yang sayang itu ciri-cirinya itu tidak ada rasa sebel. Sebel. Nggak ada rasa benci gitu ya teman-teman. La haula wala quwata illa billah ya gitu. Jadi udah pengennya memuliakan membahagiakan aja. Jadi walaupun kemarin saya lihat Bu, Mbak Ria, dia sama perempuan lain, saya harus tetap sayang gitu sama dia. Ya sebenarnya kita berhak sih ya untuk memutuskan ya untuk melanjutkan atau tidak gitu kan gitu. Kalau memang sudah tidak mampu dilanjut daripada pernikahan itu membawa mudarat ya, udah selesaikan aja. Makanya Allah itu menghalalkan perceraian gitu ya. Halal perceraian itu halal. Yang nggak boleh itu pacaran ya. Gitu. Perceraian itu halal gitu. Nah, sekarang orang-orang ini malah banyakin banyakin perceraian itu dianggapnya seperti aib, tapi pacaran itu enggak. Nah, ini perisai rezeki, teman-teman. Itu ya. Jadi kita mindsetnya tuh kudu dibenerin, teman-teman. Ya, pacaran itu nggak boleh. Ya, ya perceraian itu boleh. Gitu. Sepanjang daripada nanti keluarganya mudorot. Ya, mudorot itu karena Allah sayang. Kan pernikahan itu adalah lembaga, ya, lembaga yang dibangun oleh Allah. Lembaga itu teman-teman bayangin kayak sekolah, rumah sehat, kementerian, ya, negara itu lembaga. Jadi keluarga itu adalah lembaga. Jadi kalau misalkan keduanya sudah tidak mampu untuk bekerja sama, untuk menjadi lebih baik di mata Allah dan Rasulnya, ya selesaikan aja nggak apa-apa gitu loh, ya. Jangan dipertahankan, tapi dua-duanya
apa energi tidak baiknya masing-masing memendam. Suami dendam ke istri, istri juga dendam ke suami. Gitu ya. Jadi kalau mau dilanjut, harus rasa sayangnya ditumbuhin. Tapi gimana dong, Bun? Kan saya anak-anak saya nih, Bun. Saya kalau mau dilanjut, aduh, nanti anak-anak saya gimana gitu lah. Gitu. Nah, ini yang perlu. Makanya ketika kita menikah, luruskan niat dulu, ya. Luruskan niat karena Allah dan Rasulnya. Ya. Alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Sebelum kita lahir, itu Allah udah nanya. Menurut kalian, siapa Rob kalian? Siapa Tuhan kalian? Terus kita sudah jawab, Engkau adalah Tuhan kami. Jadi kalau nanti Allah lahirkan kita di dunia, ya, itu transaksinya itu sama Allah. Makanya diikat dengan namanya akidah. Akidah itu adalah dari kata akoda, akad. Kayak akad nikah, itu kan kita ada tanda tangan gitu kan, akad jual beli gitu loh. Gitu. Kita secara eh, dengan manusia aja kita melakukan akad, akadnya di atas materai teman-teman. Nah, bagaimana akad kita dengan Allah? Gitu ya. Jadi akad kita dengan Allah adalah yaitu udah kita pasrahkan aja Allah sebagai Rob kita. Dan Rob itu ya saya sudah bahas di beberapa kali ya di Amazing Morning ya teman-teman nanti silakan simak materi Amazing Morning sebelumnya ya. Apa namanya? Rob itu bukan hanya mengenai sang pencipta, bukan, tapi lebih dari itu. Jadi bahasa Arab itu adalah eh, biangnya bahasa, sumbernya bahasa. Banyak bahasa di dunia ini berasal dari bahasa Arab. Ya, tidak cuma bahasa Indonesia, bahasa Inggris juga banyak berasal dari bahasa Arab. Nah, di bahasa Al-Quran itu lebih tinggi dibanding bahasa Arab, teman-teman. Ya, jadi bahasa Arab itu ada dua, ada bahasa Al-Quran dan bahasa Arab gaul. Nah, jadi bahasa Al-Quran itu lebih tinggi. Jadi tidak bisa Al-Quran itu diterjemahkan satu, jadi satu kata di dalam Al-Quran ya, kayak kayak kata tadi Rob ya, itu bisa jadi satu kalimat, satu paragraf, bisa jadi satu buku, teman-teman. Masya Allah, tabarakallah. Makanya kita itu nggak akan mampu mendalami Al-Quran. Karena Al-Quran itu Masya Allah seluas samudra, seluas ciptaan Allah, langit dan bumi. Ilmu kita itu hanya sedikit, aduh dikit banget. Ya, dikit banget. Kalau ibaratnya tangan kita dimasukin ke samudra, ya, di di terus kemudian tangan itu diangkat ada sisa air yang nempel. Nah, itulah ilmu kita. Sedangkan ilmunya Allah, Al-Quran itu sangat dalam. Nah, Rob ya, Rob itu artinya tidak hanya sebagai sang pencipta, tapi juga sang pemelihara, sang yang paling maha tahu mengenai diri kita. Besti banget nih, besti. Besti banget gitu ya. Amin. Bahkan bucin banget. Kita sama Allah itu harusnya hubungannya bucin banget. Allah itu sangat-sangat harmonis ke kita. Cuma kitanya yang nggak ngerti itu teman-teman. Ya makanya cinta kita udah cantelin aja kepada Allah dan Rasulnya. Cukup ya. Kepada yang lain. Sayang ya. I love you. I love you my hubby. I love you my baby gitu kan. Nah, itu sebagai wujud ada sayang. Love ini adalah sayang. Tapi kalau cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Yuk, kita sama-sama untuk memperbaiki hubungan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ajak pasangan kita seperti itu, teman-teman. Ya, itu. Pertama doakan dulu, ya Allah, muliakan, bahagiakan pasangan kita. Ya, terus yang kedua itu adalah sampaikan LOP teman-teman kepada pasangan teman-teman. Ayah, saya tuh pengen seperti ini. Sampaikan. Saya tuh pengen hidup saya tuh lebih bahagia sama ayah. Gimana caranya ya? Tuh, ya.
Laki-laki itu berpikirnya satu, sedangkan perempuan itu banyak. Artinya perempuan itu punya berbagai macam cara untuk bisa mempengaruhi laki-laki. Gitu. Oh, Masya Allah. Ya, terima kasih Mbak Eni. Barakallah, semoga menjadi amal jariah ya. Ahlan wa sahlan, Bu Didi di Amazing Morning. Alhamdulillah. Semoga bisa terus menyimak ya. Dan semoga bisa menyimak materi Amazing Morning sebelumnya juga teman-teman. Gitu. Jadi ini adalah ilmu praktek. Ilmu praktek. Pesannya adalah kita harus membangun diri kita ajaib. Kita harus membangun keluarga yang ajaib. Keluarga yang amazing, ajaib gitu ya. Gitu. Nah, dimulai dari mana? Dimulai dari kitanya harus ajaib. Ya, gitu. Nah, gimana cara kita hidup ajaib? Itu adalah dengan memperbaiki akidah kita, memperbaiki mindset kita, memperbaiki perspektif kita, gitu ya. Hmm. Jadi, apa namanya? Boleh teman-teman sambil tulis ya, Masya Allah, supaya ada feedbacknya ya dari pertemuan ini ada feedbacknya. Teman-teman merasakan apa nih setelah ikut Amazing Morning gitu ya, merasakan perubahan apa gitu ya. Jadi eh, untuk kita bisa memperbaiki diri, kita perlu memperbaiki mindset dulu gitu. Nah, mindsetnya itu tadi mulai dari hubungan kita dengan Allah ya. Mengapa kita masih diberikan hidup di atas muka bumi itu? Karena berarti Allah masih melihat ada yang perlu diperbaiki di dalam diri kita. Ya. Itu janji Allah tidak akan dicabut nyawa seseorang kecuali sudah sempurna rizkinya. Ya, rizki itu segala sesuatu itu datangnya dari Allah. Ya, rizki itu juga salah satu nama Allah. Jadi, rizki itu bukan sesuatu hal yang tiba-tiba geledek, ada mobil, terus ada punya rumah mewah, punya suami ganteng, istri cantik, anak pinter, soleha. Bukan tiba-tiba. Eh, Rizki itu semuanya datangnya dari Allah. Nah, kadang kitanya ini nggak nyambung. Ya, pandangan kitanya terbatas, nggak panjang. Merasanya saya punya rumah dari hasil usaha saya sendiri. Hasil kerja keras saya loh, Bun. Saya nih ya, istri yang didolimi sama suami. Hmm. Masya Allah, Bunda Dini, Barakallah, gitu ya. Saya nih bun, saya ini istri yang didolimi sama suami. Mana cukup bun penghasilan dari suami bunda. Makanya saya banting tulang bun. Aduh bunda, itu tulang jangan dibanting-banting. Itu, jangan dibanting-banting bun, jangan sayang ya itu. Ya habis gimana bun? Saya jadi tulang punggung. Tulang punggung keluarga saya bun. Demi mencukupi anak-anak saya. Itu. Demi mencukupi pendidikan anak-anak saya. Bun, kita ini selamanya tulang rusuk, bukan tulang punggung. Itu, itu emang itu bahasa setan itu, masya Allah, masuk ke para motivator yang tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Nah, makanya kita sebagai orang beriman, ayo perbaiki mindset. Kita ini adalah tulang rusuk, bukan tulang punggung. Kumaha tuh Bu, jadi gimana Bu? Tulang punggungnya nggak berfungsi Bu. Gitu. Nah, jangan-jangan kitanya yang kurang mendoakan. Jangan-jangan kitanya yang kurang support. Kurang support apa lagi Bu? Nah, pertama mendoakan dulu. Sholat taubatin suami, ya. Ridho punya suami seperti beliau. Ridho punya pasangan seperti beliau. Jadi energi kitanya dibenerin dulu. Oh gitu ya. Iya, energi kita itu ibaratnya seperti sinyal, teman-teman. Ya. Ini nih Pak kalau pakai energi kuantum ya dalam bahasa apa? Kuantum ada namanya. Jadi gini, sebelum kita lahir ya, ada namanya fisika kuantum. Itu. Fisika kuantum itu apa? Fisika fisika kuantum itu adalah fisika yang sudah membahas dunia kuantum bahwa
cahaya itu tidak hanya berbicara mengenai gelombang, itu, ya. Namun fisika kuantum itu tidak lanjut, teman-teman, tidak lanjut, ya. Para sains bilang tidak apa namanya sesuatu hal yang nggak bisa diteliti lah gitu loh. Ya karena kan pada saat itu kan teknologinya belum canggih seperti sekarang gitu ya teman-teman. Nah sekarang dengan ada teknologi yang makin canggih, makin kebayang tuh bahwa oh selain kita ternyata ada sinyal, ada wifi, ya kan? Itu datangnya dari mana ya Bu? Gitu kan? Gitu. Nah itulah makanya saya bilang iman itu lebih dulu dibanding ilmu pengetahuan. Sebetulnya iman itu tidak perlu ilmu pengetahuan. Gitu. Tapi ilmu pengetahuan itu harus berdasarkan iman. Man salaka tariqan yaltamisuhu fihi sahalallahu ilal jannah. Ya. Nggak ada ilmu yang datangnya dari Allah dan tidak ada ilmu kecuali mendekatkan kepada Allah dan Rasulnya kepada surga. Jadi kalau kita belajar belajar sendiri nih, gitu. Oh, jadi ilmu fisika, kimia, matematika itu ilmunya Allah. Iya, ilmunya Allah. Cuma ketika kita belajar itu kadang kita tidak meluruskan niat. Tidak meluruskan niat karena Allah kita ikut-ikutan dengan orang-orang di luar sana yang tidak kenal sama Allah dan Rasulnya. Karena kita merasa yang menemukan kimia, fisika, semuanya dari barat semua yang tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Ya biarin, nggak ada. Itu adalah ilmu Allah yang dititipkan kepada mereka. Kok mereka hidupnya lebih ajaib dari kita ya, Bun? Mereka lebih kaya, duitnya lebih banyak, oh, ibaratnya lebih ganteng, ya kan? Wih, lebih terkenal, lebih pamor dibanding kita, gitu kan? Itu adalah Allah yang bayar kepada mereka. Tapi bayaran Allah kepada mereka hanya untuk di dunia. Kenapa Allah mau membayar mereka? Karena ilmunya kepake sama kita, orang Muslim dan orang mukmin, gitu. Ya. Jadi kenapa Allah mengizinkan mereka bikin Facebook, Google, YouTube, TikTok segala macam. Nanti ada ChatGPT, ada DeepSeek gitu ya. Karena itu pasti bermanfaat untuk kita, orang beriman. Nah, persoalannya orang berimannya malah mengkafir-kafirkan. Nggak boleh begitu, teman-teman. Jangan main YouTube, itu apaan? Ini. Nah, berarti kalau kita masih ini berarti ilmunya belum kuat. Imannya berarti belum kuat. Jadi tugas kita itu adalah menguatkan iman dulu. Ya, iman kita dinaikin dulu, dinaikin levelnya. Nah, selanjutnya nanti jadi nggak apa-apa Bun nggak main YouTube. Nggak apa-apa. Yang penting iman kita kuat. Nggak apa-apa Bun main TikTok. Ih, nggak apa-apa banget gitu. Betul, berbagi sebagai hablum minan nas gitu. Jadi kita hidup kita itu di dunia itu harus hablum minallah dan hablum minan nas seimbang. Nah, mereka itu sudah membuat produk-produk teknologi canggih yang bermanfaat untuk manusia. Makanya Allah bayar. Ya, tapi bayaran untuk mereka karena akidah mereka nggak kuat, kan ruh itu sudah diciptakan bareng nih. Kita sama mereka itu bareng, ya. Entah berapa ratus miliar, entah berapa triliun Allah menciptakan ruh sekalian, namanya alam ruh. Jadi sebelum kita nempel di perut ibu, ya, sebelumnya kita tuh Allah sudah menciptakan kita ruh. Kapan diciptakan ruh? Allah menciptakan ruh itu berbarengan dengan diciptakan bumi dan langit. Masya Allah, tabarakallah. Berarti miliaran tahun yang lalu itu. Ya, dan ruh yang pertama diciptakan itu adalah Nur Muhammad. Masya Allah. Makanya Nabi Adam pun Nabi Adam itu bersolawat pada Rasulullah. Udah kenal sama Rasulullah secara cahayanya, secara ruhnya, ya. Dan ruh ini sifatnya itu cahaya, teman-teman ya, cahaya gitu ya. Nggak kelihatan sama kita, nggak kelihatan. Karena pandangan kita ini pendek, nggak nyampe gitu ya. Nah, nempel ke bashar kita. Bashar itu fisik ya. Fisik yang kelihatan nih ada kulit, ada daging, ada mata, ada telinga gitu ya. Ada cantik, ada ganteng ya. Insya Allah semuanya cantik dan ganteng ya gitu.
Nah, itu basyar. Nah, kebanyakan manusia itu mengikuti nafsu basyariah. Ya. Nah, termasuk orang-orang yang belum mengenal Allah dan Rasulnya. Pada dasarnya mereka itu mengikuti nafsu basyariahnya. Nah, kemudian mereka naik level. Mereka bikin Facebook, Google, YouTube juga tujuannya untuk dunia kok, ya kan? Untuk dunia mereka, ya kan? Supaya bisa menguasai dunia, gitu. Padahal dari awal Allah mengajak kita bertransaksi tidak hanya di dunia, tapi di akhirat. Ya, jadi jangan berpikir ya Allah, Allah kejam dong Bun ya, gitu. Hanya membayar orang-orang yang belum mengenal Allah dan Rasulnya hanya dibayar di dunia. Itu mah bukan kemauan Allah. Emang mereka maunya begitu, gitu ya. Karena mereka maunya begitu, eh, akhirnya ya itu dibayarnya cuma di dunia. Gimana dong supaya bisa dibayar akhirat dulu? Bisa dibayar akhirat. Luruskan niat karena Allah dan Rasulnya. Karena mereka tidak mengenal Allah dan Rasulnya. Gitu. Akhirnya mereka transaksinya hanya di dunia. Makanya beruntung rezeki nih yang orang tuanya soleh, beriman. Kita sudah dikenalkan Allah dan Rasulnya dari awal. Kita yang sudah mengenal Allah dan Rasulnya dari awal aja, kadang-kadang ya masih banyak perisainya. Masih banyak dosa-dosanya. Makanya astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Beristighfar. Ya, makanya istighfar itu adalah jalan pembuka rezeki. Gitu ya teman-teman. Alhamdulillah, sepertinya sudah 1 jam ya. Itu sudah 1 jam kita ber- bertemu di sini bertatap layar ya. Itu. Saya offline juga deh, teman-teman juga pada offline, saya juga offline juga. Gitu. Eh, offline off cam ya insya Allah. Saya paham supaya sinyalnya kuat gitu kan kan tidak kadang tidak semuanya punya wifi ya, jadi yuk kita gunakan fasilitas yang Allah berikan di dunia untuk apa, untuk memuliakan membahagiakan orang banyak ya, supaya kita ajaib karena jalan keajaiban itu adalah berada di keajaiban orang lain gitu ya Solihah gitu. Dan untuk kita, tugasnya adalah terus menurunkan garis kebenaran. Pengen jadi ajaib, caranya buka perisai, gitu ya. Buka perisai itu adalah menurunkan garis kebenaran, membuka dosa-dosa kita, dilepas satu persatu. Karena kita adalah eh, special edition. Special edition kita adalah makhluk Allah terbaik yang hidup di saat ini. Nggak akan ada duanya. Jangankan ada tiganya, empat lah, limanya, enamnya, gitu. Kita tidak mengenal reinkarnasi ya. Kita ini nggak akan ada duanya. Unik kita ini. Nah, apa namanya? Jadi, yuk kita gunakan. Kenapa kita belum unik, kita belum ajaib? Karena masih banyak perisai rezeki di dalam diri kita. Yuk fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anharo. Tuh, di Quran surat Nuh. Ya, kata Allah, maka kalian beristighfarlah. Nanti Allah akan memberikan rizki deras seperti air bah. Waduh, kita dikejar-kejar rizki, teman-teman. Karena rezeki itu sebetulnya sudah nggak sabar pengen nemenin kita. Karena rizki itu adalah makhluk Allah. Dan sifat dari makhluk Allah itu adalah selalu pengen mengabdi pada Allah. Gitu. Manusia ini emang manusia yang ciptaan Allah yang paling pinter, paling cerdas, tapi nggak pinter mengabdi sama Allah gitu loh. Nggak cerdas gimana caranya mengabdi sama Allah gitu. Akhirnya kita belum ajaib gitu. Nah, rizki itu sebetulnya pengen nempel sama kita, pengen gitu. Apalagi kalau iman kita semakin bertambah. Masya Allah, tabarakallah ya. Kita orang beriman ini sudah diajak berbisnis sama Allah, buka proyek ya.
Jadi apa yang kita lakukan adalah tujuannya membuka proyek kebaikan. Yuk kita buka proyek kebaikan dimanapun. Ya, niatkan kita untuk Allah dan Rasulnya. Semoga ini menjadi amal jariah untuk kita semua gitu ya. Oh, untuk apa? Kita buka proyek ya untuk kita menjadi ajaib. Masya Allah. Ah, betul ya. Dikejar-kejar rezeki malah pusing pada dikasih akal pikiran sama Allah. Betul ya, karena akal pikirannya tidak digunakan untuk mengisi kolbunya. Kenapa akal pikiran itu harus dimasuk ke kolbu, bukan ke nafsu? Karena uh, kolbu itu adalah sesuatu hal yang naik turun ya, buka tutup ya. Jadi kolbu kita, apa fuad ya, adida, kolbu kita itu milik Allah dan Allah jaga sebetulnya teman-teman ya. Setan itu sebetulnya nggak akan bisa masuk ke dalam diri kita, ke dalam ruh kita itu setan nggak akan bisa masuk teman-teman, nggak akan bisa ya. Jadi ada yang mengatakan ruh dan jiwa juga berbeda. Kita manusia itu ilmu pengetahuannya nanti hanya sampai dengan jiwa, nggak sampai ruhnya. Jadi ruh itu milik Allah Subhanahu Wa Taala dan segala sesuatu hal yang milik Allah Subhanahu Wa Taala itu nggak akan bisa dimasuki oleh setan. Itu. Jadi setan itu ya bisanya ya cuma ngomporin kita melalui hawa nafsu kita. Ya. Alhamdulillah, astagfirullahaladzim. Yuk kita tutup dengan salawat maghrib rizki. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Lagi ya. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wa'dil amin. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Allahumma ya Allah, Rabbana engkau adalah Rabb kami. Allahumma Rabbana anzil, turunkanlah, unzila, turunkanlah, anzil alaina kepada kami. Ya, ala itu melekat dengan sesuatu hal yang baik. Ya, jadi segala sesuatu hal dari Allah itu baik. Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan. Ma'idatan ini hidangan. Hidangan yang lezat. Ya, hidangan yang lezat gitu. Jadi kalau hidangan dalam kalau zaman sekarang hidangan itu tidak hanya makanan ya teman, tapi pola pikir, mindset, ilmu yang mengajak kita menjadi lebih baik lagi itu adalah hidangan ya. Minas samai ya itu dari langit takunu lana aidan li awwalina gitu. Wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Jadi rezeki Allah itu sudah dijamin dari awal sampai akhir untuk kita. Ya, gitu. Semoga kita bisa terus membuka perisai rezeki ya, sehingga kita uh, rezeki kita ajaib ya, mengalir seperti air bah. Amin amin ya rabbal alamin ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Barakallah. Kemudian kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya salah. Ampuni saya siap belajar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rara, keren, dahsyat. Bu Dini, Bye-bye. Bunda Elia Darlis, kemudian Bu Maisaro, dahsyat banget nih. Bu Eni, Bu Farida,
Bu Ipung, Bu Farida tadi udah nunggu dari tadi ya, Bun. Bu Yanin, nah Bu Yanin ini dari Purworejo ya, Bun, ya daerah Jogja ya. Dan Bu Yuli dari Tangsel, Alhamdulillah. Insya Allah ya, Ibu-ibu See you soleh. in the evening ya. Bye-bye. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.